Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Di video kali ini kita akan membahas bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Tentunya bersama saya, Upi Zarina Maharani dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas 4 materi yang terkait dengan bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Yang keempat adalah upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid atau peserta didik yang menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Berikut ini jenis-jenis belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama, learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologi lainnya. Yang kedua yaitu learning disorder atau kekacauan belajar, merupakan keadaan di mana siswa dalam proses belajarnya terganggu akibat timbulnya respon yang bertentangan sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contohnya, siswa yang sudah terbiasa dengan belajar matematika menggunakan konsep terlebih dahulu mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika menggunakan trik cepat matematika. Underachiever merupakan keadaan di mana siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner, lambat belajar, merupakan keadaan di mana siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima yaitu learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, merupakan keadaan di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara 1. Analisis hasil tes belajar, 2. Tes kemampuan dasar, 3. Skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, 4. Observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa, antara lain meliputi gangguan fisik seperti kurangnya fungsinya organ tubuh, alat bicara, gangguan pada indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. 2. Ketidakseimbangan mental, adanya gangguan dalam fungsi mental seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang. 3. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada pelajaran sekolah, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, antara lain meliputi 1. Sekolah, antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, belajar terlalu berat, metode mengajar yang kurang memadai, dan kurangnya alat dan sumber belajar. Yang kedua, keluarga atau rumah, antara lain keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang bercerai atau berpisah, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak, kondisi ekonomi yang kekurangan. Ketiga, masyarakat, antara lain 1. Adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, dan teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik.
Upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar terbagi menjadi 9. Yang pertama, memperjelas tujuan-tujuan belajar. Melalui peneguhan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai, akan mendorong siswa giat belajar. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan hadiah penguatan baik secara verbal dan non-verbal. Yang keempat, memberikan hukuman yang bersifat membimbing, yaitu dengan menimbulkan efek peningkatan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kelima, menciptakan interaksi yang hangat dan dinamis antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang keenam, menghindari suasana yang mengancam dan menimbulkan tekanan-tekanan, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Yang ketujuh, melengkapi sumber dan peralatan belajar. Yang kedelapan, peningkatan keterampilan belajar meliputi cara membuat catatan yang baik, cara menghadapi ujian, dan cara membuat ringkasan. 9. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik meliputi cara mengatur waktu belajar baik sekolah maupun di luar sekolah, dan memilih tempat belajar yang baik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.